Hello everyone. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Mufira dengan NIM D1A02277 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Terkait dengan asas-asas pemerintahan daerah terbagi dalam 3 asas, yaitu yang pertama asas sentralisasi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga dekonsentrasi, dan yang terakhir yaitu asas pembatuan. Yang pertama asas sentralisasi. Nah, yang dimaksud dengan asas sentralisasi adalah konsekuensi dari negara kesatuan. Konsepsi dasar dalam negara kesatuan adalah suatu rancangan yang harus dibangun di atas fondasi sentralisasi. Seluruh kewenangan, kebijakan, dan keputusan dikeluarkan oleh pusat dan daerah tinggal menunggu instruksi yang dikeluarkan oleh pusat untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya itu. Adapun keunggulan dari asas sentralisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menjadi efisien dan menjadi lebih ramping. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Yang ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Yang keempat, pengurangan redusensis, aset dan fasilitas lain. Yang kelima, perbaikan koordinasi, dan yang terakhir, pemusatan ekspertis. Selanjutnya, kekurangan asas sentralisasi. Yang pertama yaitu penurunan kecepatan dan kualitas keputusan. Yang kedua, demotivasi dan disentives bagi perkembangan unit organisasi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengelolaan. Dan yang terakhir, perspektif luas tapi kurang mendalam. Asas yang kedua yaitu asas desentralisasi. Nah, adapun pengertian desentralisasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 mengenai pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam negara. Adapun dampak negatif dan dampak positif asas desentralisasi. Yang pertama kita lihat dari segi ekonomi. Dampak positif desentralisasi dari segi ekonomi adalah pemerintah daerah bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan mudah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah bisa mengakibatkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bila ada pejabat daerah yang bekerja tidak benar atau menyalahgunakan wewenangnya. Sedangkan dari segi sosial budaya, desentralisasi memberikan dampak positif berupa memperkuat ikatan sosial budaya daerah dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki suatu daerah tersebut. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adalah setiap daerah bisa jadi akan berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya. Jadi secara tidak langsung dapat melunturkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang terakhir dari segi keamanan dan politik. Dalam segi keamanan dan politik, dampak positif desentralisasi di bidang ini adalah daerah akan lebih aktif untuk mengelola daerahnya karena keputusan dan kebijakan diputuskan oleh pemerintahan daerah. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya euforia berlebihan apabila kewenangan itu disalahgunakan untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Asas yang ketiga yaitu asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah maupun badan lain, namun hanya urusan administrasi saja. Sedangkan yang lainnya masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Asas ini dapat dikatakan sebagai kombinasi antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Tujuan dari dekonsentrasi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan,
pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Terpeliharanya keselarasan pelaksanaan pembangunan nasional serta terpeliharanya kebutuhan negara Republik Indonesia. Adapun keunggulan dekonsentralisasi yang pertama, secara politis dapat mengurangi keluhan di daerah. Yang kedua, secara ekonomi dapat membantu pemerintah memudahkan akses informasi. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya interaksi langsung antar pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, mengamankan kebijakan pemerintah dalam segala bidang. Yang kelima, media yang efektif untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Namun terdapat kekurangan dalam asas dekonsentralisasi ini, yaitu yang pertama, biaya yang dibutuhkan akan besar. Yang kedua, keputusan yang diambil akan relatif memakan waktu yang lama. Yang ketiga, sulitnya koordinasi karena bertambah kompleksnya struktur pemerintahan. Yang keempat, keseimbangan kepentingan daerah akan mudah terganggu. Dan yang kelima, berkemungkinan memunculkan fanatisme daerah. Asas yang terakhir yaitu asas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas pembantuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Adapun ciri-ciri tugas pembantuan, yang pertama, bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, tetapi pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional. Yang kedua, kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Yang ketiga, personil pelaksanaan sebagian besar adalah dari institusi pemberi tugas. Yang keempat, tersedianya dana, sarana, dan prasarana, serta personil yang diperlukan. Sekian pemaparan video yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata ataupun pengetikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.